Di sini memakai topi ini karena saya berharap 40 tahun yang akan datang ada seorang jenderal yang berasal dari desa. Saya kira saya optimis itu, ya karena latar belakang saya juga sama dulu sekolah di sekolah yang bahkan tidak sebagus ini, sekolah yang memang masih mendapat bantuan dari Belanda karena ada hubungan emosional akibat penjajahan yang begitu panjang. Ya, tapi itu dari penjajah, ini dari perusahaan. Bangsa Indonesia sendiri yang memberikan itu. Ya. Kita melihat di samping fasilitas bangunan yang ada, warna merah putih ini juga memberikan sebuah dorongan bahwa generasi muda yang mengikuti pendidikan di tempat ini harus menjadikan NKRI sebagai harga mati. Bersedia nggak, Bu? Ya, sama ibu-ibu yang harus mendorong anak-anaknya ya, kalau bapak-bapaknya itu ya kebanyakan pergi meninggalkan rumah, entah ya ke kantor, ke pasar, khawatirnya ke istri yang berikutnya. Merah putih ini memberikan dorongan kepada kita untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan lebih indah lagi, sekolah ini berada di bukit yang bisa membangun wawasan yang sangat bagus bagi para murid SD ini. Di tengah-tengah halaman ini ada sarana olahraga yang mudah-mudahan dengan dilihat oleh para orang tua yang berada di sekitar ini, anak-anak atau cucu-cucu yang sedang bersekolah di tempat ini semakin bersemangat untuk menyelesaikan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Tentu ini semua sangat tergantung kepada karya dari para pengajar, kepala sekolah, dan dewan pengajar, dewan guru, yang mudah-mudahan fasilitas yang diberikan ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan dengan demikian, seperti yang tadi saya harapkan, ya beberapa puluh tahun yang akan datang akan lahir generasi yang betul-betul hebat dari negeri ini, negeri Tani Harapan. Dan dengan demikian, kehadiran kita di tempat ini bertepatan dengan tadi kita harus break sebentar untuk sholat duhur. Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan anak-anak dan cucu-cucu kita menjadi manusia yang bermanfaat di kemudian hari. Dan saya kira, saya optimis itu bisa tercapai, apalagi wilayah ini merupakan bagian dari ibu kota negara. Nanti pada Agustus tahun depan sudah akan ada upacara proklamasi yang dilaksanakan di IKN, dan kecil atau besar, cepat atau lambat, pasti memberikan pengaruh kepada masyarakat yang berada di daerah ini dari manapun asalnya, bahwa kehadiran ibu kota negara mesti memacu kemauan kita untuk melakukan yang terbaik bagi upaya kita tidak hanya memperjuangkan kebaikan bagi negara ini, tapi juga bagi kebaikan diri kita sendiri. Mudah-mudahan pendidikan di tempat ini akan semakin baik. Tentu saja kewajiban perusahaan masih belum selesai dengan penyerahan secara fisik pada hari ini, Pak Rip. Saya dengar tadi ada SD 2028, bahkan ada pendidikan membuat dengan program CSR, ya, mengajarkan para murid untuk melakukan produksi makanan yang bisa dijual. Karena itu, Pak Rip, saya berharap ya, teman-teman yang berada di site supaya juga bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan di SD 028 juga di SD ini 029. Dan demikian anak-anak yang bersekolah di tempat ini tidak hanya diajarkan untuk yang tadi menulis, membaca, berhitung, tetapi juga diberikan keterampilan untuk mempersiapkan masa depannya dengan menerima keterampilan dalam bagaimana membuat ya, hasil produksi rumah tangga. Dan dengan demikian mereka semakin optimis menghadapi masa depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, ya, pertama Pak Kades. Ya, Pak Kades selama ini tahunnya saya ini Direktur Utama Trisesa Mineral Utama dan Perkebunan Kaltim Utama. Itu masa lalu, Pak. Sudah nggak ada lagi karena TMU, PKS, Indomining sudah dilepas oleh Toba Sejahtera. Sekarang saya adalah Direktur Utama holdingnya, yang tadi disebut dengan PT Toba Sejahtera. Di samping di Kutai Negeri saya juga adalah komisaris di tempat itu. Dan dengan demikian hubungan kita selama ini Pak Ismail, saya berharap tetap terpelihara. Saya kira
bila masyarakat di tempat ini bisa tetap memelihara keberlangsungan Kutai Energi khususnya, maka hal-hal seperti ini akan semakin berkembang. Jangan ada pemikiran untuk terprovokasi oleh pihak lain yang mungkin belum menerima manfaat dari keberadaan perusahaan, tapi kemudian melakukan hal-hal yang bisa mengganggu operasional perusahaan. Ya, saya berharap apa yang pernah kita lakukan, karena saya berada di daerah ini dalam rangka mengendalikan perusahaan sejak 2010, berarti sudah 13 tahun. Saya berada di tempat ini dan alhamdulillah mulai dari kepala desa yang lama sampai kepala desa yang sekarang, hubungan kami berjalan dengan baik dan wujud konkretnya ya seperti yang kita resmikan dan tadi disampaikan oleh Bupati pada hari ini. Mudah-mudahan hubungan baik ini akan terus terpelihara dan dengan demikian kebaikan-kebaikan yang akan diterima juga oleh masyarakat bisa terus berlanjut karena tekad dari perusahaan Pak Luhut bin Sarpanjaitan sebagai pemilik mayoritas dari perusahaan ini selalu mengatakan jangan sampai keberadaan kita di daerah tidak memberikan manfaat bagi daerah tempat kita berada. Harus ada manfaatnya. Ya, dan dengan demikian akan terus bisa berlanjut bila hubungan baik ini terus terpelihara, operasional perusahaan tetap bisa berjalan dan mudah-mudahan Pak Arif sebagai direktur utama bisa tetap mengelola perusahaan ini untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang juga berada di daerah. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Soedi Marsa Besi yang telah memberikan kata sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Direktur Utama PT Kutai Energi kepada Bapak Arif Wicaksono. Kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala habibika wa maulana sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa'dah. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Pak Bupati untuk datang ke acara ini, kemudian Pak Kades Ismail yang saya hormati, Pak Suedi yang kami hormati, rekan-rekan direksi, Bapak Wika, Pak Ardika, rekan-rekan manajer PT Kutai Energi, teman-teman di eksternal Humas yang membantu acara kami di KAI sampai terlaksananya dengan sedemikian, saya pikir sedemikian hebat ya, cukup membuat kita cukup menyenangkan, dibantu dengan cuaca yang hari ini juga menyejukkan. Menjadi komitmen perusahaan kita memberikan yang terbaik dalam rangka kita sebagai melihat bahwa ada banyak stakeholder kita di sini, nggak hanya sekedar Kutai Energi sendiri sebagai karyawan yang kerja di tempat kita, tapi juga keluarga sekitar yang juga harus kita perhatikan. Saya mencoba membawa cerita mengingatkan mengenai hijrahnya Rasulullah waktu dari Mekah ke Madinah. Pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah waktu itu adalah Masjid Quba. Alhamdulillah ternyata kebetulan pertama kali yang kita resmikan masjid di Darul Hikmah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua SD, pendidikan. Jadi setidaknya perusahaan memberikan akhlak yang baik dengan adanya tempat ibadah, kemudian memberikan pendidikan dasar yang semoga menjadi bekal di masa yang akan datang buat anak-anak atau adik-adik SD yang ada di SD 029. Menyambung ucapan dari Pak Suedi, semoga siapa tahu 25 tahun ke depan ada lulusan SD sini yang jadi pejabat di IKN. Ya, saya juga pernah di satu SD yang cukup jauh ya, di daerah Jawa Timur di Kabupaten Malang sana, yang setelah bertahun-tahun kemudian saya juga tiba-tiba ada di sini, yang dulu SD saya mungkin lebih terpencil dibandingkan SD yang dibangun oleh Kutai Energi bersama rekan-rekan dari Tani Harapan. Kami sampaikan juga bahwa batu bara mengalami dinamika yang cukup tinggi. Harga batu bara sekarang sudah cukup membuat kami, maksudnya kami ini ya saya, Pak Wika, Pak Ardika berhitung ulang gitu kan. Ya banyak penyesuaian yang kita lakukan gitu. Semoga kami tetap diberikan amanah untuk mengelola perusahaan dengan baik dan bijaksana dan tetap memberikan manfaat buat warga Tani Harapan. Kemudian kami sampaikan juga bahwa nggak hanya
dalam sektor pendidikan yang berikan, kita juga ada komitmen-komitmen lain sesuai dengan amanah undang-undang. Hari ini kami memberikan bantuan beasiswa kepada 105 anak didik dari SMP dan SMA. Semoga itu dapat memberikan semangat buat rekan-rekan dan teman-teman dan adik-adik yang ada di sekolah sekitaran KE untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik untuk bekal di masa yang akan datang. Yang terakhir kami sampaikan, kami juga ingin menyampaikan bahwa di dalam area Kutai Energi sampai dengan hari ini kita itu punya 925 karyawan di Kutai Energi dan kontraktor dari Desa Tani Harapan. Dan total semuanya itu ada sekitar 2.722 karyawan dari Kutai Energi dan kontraktor yang kita bersinergi. Itu menurut kami cukup banyak, karena ketika ada kontraktor datang dari RCI, dari BAS, dari CASM atau Ultramining, kita selalu bilang bahwa prioritaskan warga lokal. Dengan total sekarang kita yang sudah 925 orang, mungkin jika di dalam 10 orang warga Tani Harapan ada sekitar 3-4 orang itu yang terjadi kaitan kontraktornya. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas support dari pemerintah desa kabupaten. Terima kasih juga kepada Pak Kades Ismail. Tanpa bantuan beliau kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tepuk tangan untuk Pak Ismail karena memberikan banyak support kita dan banyak mengarahkan kita untuk perizinan yang memang cukup rumit ya Pak ya. Saya ingat 2021 saya, Pak Edi, Pak Ismail itu masih berdiri di sana. Kita masih lihat tanah yang masih kosong gitu kan. 2023 kurang lebih 2 tahun kemudian sudah ada beberapa bangunan dan sudah ditempatin, dan alhamdulillah komitmen kita terlaksana. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arik Wicaksono yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan sambutan Bupati Kutai Kartanegara, namun sebelumnya marilah kita saksikan bersama penyerahan beasiswa kepada siswa-siswi SD, SMP secara simbolis, dan kami persilakan untuk berada di atas panggung. SD Negeri 024 Loh Janan, SD Negeri 028, SD Negeri 029, SD Negeri 04 Kelurahan Teluk Dalam Muara Jawa. Kami persilakan kepada adik-adik untuk berada di atas panggung. SMP Negeri 06 Loh Janan, SMP Negeri 02 Loh Janan, SMP Negeri 04 Kelurahan Teluk Dalam Muara Jawa. Penyerahan beasiswa ini dari SD dan SMP Desa Batuak, Desa Tani Harapan dan Kelurahan Teluk Dalam Muara Jawa dari siswa-siswi yang menerima secara simbolis. Untuk penyerahan beasiswa secara simbolis ini kami mohon berkenan kepada Bapak Bupati Kutai Kartanegara Bapak Edi Damansa dan didampingi Direktur Utama PT Toba Sejahtera dan Direktur Utama PT Kutai Energi. Kami persilakan kepada Bapak Bupati Kutai Kartanegara. Ini namanya siapa yang cantik ini? Sheila. Sheila. Kelas berapa sekolahnya? Cita-citanya mau jadi apa nih kalau sudah besar selesai sekolah? Di dokter. Nah, di dokter. Tepuk tangan, calon dokter. Ini ada bantuan pendidikan ya. Ini yang cantik yang kedua nih namanya siapa? Oh, 1 SD. Namanya siapa nih? Ainun. Cita-cita Ainun jadi apa?
Jadi ustazah. Ustazah. Oh ini sama. 7 juta bagi 2. Oh jadi untuk SD 024 7 juta gitu ya? Ya Pak, ada 14 siswa. Ini siapa namanya nih? Alif. Alif. Alif sekolahnya kelas berapa? Kelas 3. Di SD mana nih? Tenaga 8. Cita-cita Alif jadi apa nih? Jadi polisi. Belajar yang rajin ya, biar jadi polisi itu menggantinya Bapak Babin Kamtipmas. Kami informasikan kepada Pak Ibu undangan bahwa SD 024, SD 028, SD 029 dari Kecamatan Lojanan menerima sebesar 7 juta untuk 14 siswa dan siswi yang diterimakan secara simbolis oleh siswinya. SD 04 Kelurahan Teluk Dalam, Muara Jawa juga menerima sebesar 7 juta untuk 14 siswa-siswinya, dan SMP Negeri 06 Lojanan menerima 15 juta untuk 20 siswa dan siswinya yang berprestasi dan kurang mampu. SMP Negeri 02 Lojanan menerima 9 juta untuk 12 siswa-siswinya yang berprestasi dan kurang mampu. Salam literasi, adik-adik, begini. Nah, jadi kita pandu 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak Kadis Direksi yang telah menyerahkan penyerahan beasiswa kepada adik-adik. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Edi Damansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua RT, ketua dan anggota BPD, wabil khusus Pak Kades, Pak Ismail, Kepala Desa Tani Harapan, manajemen Direktur Utama Toba Sejahtera, dan Direktur Utama Kutai Energi beserta jajaran. Kayaknya full tim nih Pak Sohedi pada hari ini ya, full tim nih. Jajaran kami pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, ada Kepala Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa, ada dari unsur Dinas Pendidikan, dari bagian Kesra, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, undangan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya menyampaikan terima kasih kepada Toba Sejahtera, khususnya Kutai Energi, bahwa keberadaan Kutai Energi di Kecamatan Luajana, di Desa Tani Harapan ini, salah satu desa yang ada di ring satunya, bahwa aktivitas kegiatan eksploitasi batu bara berjalan dengan baik, program pemberdayaan masyarakat atau program tanggung jawab sosial juga berjalan dengan baik. Tentunya berkaitan dengan relokasi Dusun Beringin Jaya ini memang kami pantau secara langsung. Kenapa kami pantau secara langsung? Karena kami memang punya tanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan bagaimana pengamanan investasi, khususnya keberadaan PT Kutai Energi ini, dan secara khusus tanggung jawab karena kami memberikan persetujuan terhadap relokasi Dusun Beringin
Jaya ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk diketahui, tidak semua pengajuan relokasi khususnya pemukiman penduduk yang disampaikan oleh pemegang IUP batubara di Kutai Kartanegara itu kami berikan persetujuan kalau memang belum memenuhi kaidah-kaidah yang dasar, konsep-konsepnya, sehingga yang seingat saya yang baru kita berikan persetujuan ini adalah Kutai Energi di Desa Tani Harapan. Kenapa memang tatkala konsep ini disampaikan kepada kami di pemerintah kabupaten, prinsip-prinsip yang dipersyaratkan itu sangat memenuhi dan terlihat lagi dari sisi komitmen manajemen Kutai Energi ini sangat tinggi terhadap tanggung jawab sosial masyarakat yang ada di sekitar konsesi IUP batubara ini. Nah, salah satu prinsipnya yang kami haruskan itu bagaimana konsep relokasi itu harus menciptakan kondisi yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya, kondisi awalnya. Makanya kami selalu menekankan ada data rona awal, data existing, dan kondisi kedepannya yang akan kita wujudkan secara bersama-sama. Saya terima kasih bahwa kalau berkaitan dengan relokasi penduduk, pemindahan penduduk, itu sudah disiapkan kawasannya, kita tahu bersama. Kawasannya juga disiapkan, bukan ditetapkan sepihak, tetapi juga dilakukan dengan musyawarah. Terus disiapkan juga master plan-nya, tata ruangnya, sehingga lingkungannya juga bersih, aksesnya juga bisa terwujud dengan baik, sanitasinya juga bisa diwujudkan dengan baik. Ini tidak terlepas melalui perencanaan yang detail dan lengkap yang dilakukan. Sehingga kita lihat bersama bahwa tahapan-tahapan yang berkaitan dengan pemindahan penduduk juga berjalan dengan baik. Hanya memang kalau saya menatap dari bukit ini ke arah pemukiman, karena belum ada penyeragaman bentuk bangunannya. Kalau dulu disepakati penyeragaman bentuk depannya saja, kawasan ini sangat menarik. Tetapi paling tidak yang menarik, lingkungannya sudah tertata dengan baik. Yang namanya tipe bangunan itu selera, kan? Sesuai dengan selera yang ada. Sesuai dengan nilai ganti rugi yang di sana bisa diwujudkan di sini, kan kira-kira seperti itu. Tetapi ini bagian yang memang dengan komitmen tinggi di luar kesadaran kita maupun kesadaran bersama kita. Hal ini terwujud karena memang kedua belah pihak itu ada keinginan yang sama, kesadaran yang sama bahwa menginginkan sesuatu kondisi yang lebih baik daripada yang dahulunya. Jadi saya harapkan ini bisa terus berjalan sesuai dengan tahap demi tahap yang kita sudah tetapkan bersama. Selanjutnya juga seiring dengan pemindahan pemukiman penduduk juga harus seiringi dengan fasilitas. Saya kira ini idealnya seperti itu. Fasilitas umum, sarana prasarana. Nah, berkaitan dengan fasilitas umum itu ada keterkaitan lagi. Karena memang yang harus dipahami, saya ingatkan kembali bahwa manajemen pemerintahan itu mengatur. Ada kewenangan pemerintahan pusat, ada kewenangan pemerintahan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota. Jadi di Dusun Beringin Jaya ini beberapa fasilitas umumnya di sana ada aset kabupaten, ada aset pemerintahan desa. Nah, saya juga mengawal ini memang proses administrasinya memang juga panjang. Panjang dan timnya terlalu berhati-hati. Jadi kalau saya mengarahkan tim aset di kabupaten itu memang mereka sangat berhati-hati persoalan aset. Tetapi kalau kita kilas balik perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dari dekade demi dekade ini, kalau kita menginginkan ideal urut A sampai Z-nya keberadaan aset tidak pernah kita temukan. Memang nggak ada dulunya. Misalkan dulu kita nyari bagaimana riwayat pembebasan lahan itu lengkap seperti sekarang, ya nggak ada. Dulu tuh bahkan saking kearifan lokalnya, kesadaran masyarakat terbangun, membangun SD Impres,
2-3 orang saja bersepakat di kampung sudah jadi di titik ini. Tapi hari ini menjadi tuntutan demi tuntutan para anak cucunya. Itu tanah leluhur saya, katanya seperti itu. Padahal dulu tidak mungkin bangunan SD itu turun begitu saja, tidak ada musyawarah kearifan lokal yang ada di lingkungan itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan ilustrasi ini bahwa teman-teman di Kutai Energi juga, saya memang paham mereka sering menghubungi saya, ada yang terlambat. Ya memang begitu persoalan di Republik ini, Pak. Seperti aset desa itu kan harus minta persetujuan ke kementerian di Jakarta. Saya menyampaikan usul, ngapain persoalan ini sampai ke Jakarta, Pak? Rubah saja peraturan menterinya, limpahkan ke kami di daerah, karena kami yang tahu barang itu, kami yang mengawal menjaga barang itu. Tetapi kan terlihat kenapa kebijakan dibuat sedemikian jelimet seperti itu, supaya kepala desa dengan kepala daerah itu tidak bersembarangan melepas aset itu. Padahal kami kan punya tanggung jawab. Tapi di sisi lain ada pelayanan yang harus cepat. Bahwa yang namanya investasi itu harus cepat. Jadi mungkin ini ada beberapa aset desa itu masih berproses ke Jakarta di kawasan relokasi ini. Tapi kalau yang terkait dengan kami pemerintah kabupaten, kemarin sudah saya cek, bahkan saya sudah tanda tangan semua itu keputusannya, termasuk SD ini yang kita sudah menyepakati tukar menukarnya. Nah, sekali lagi saya terima kasih bahwa tahapan ini berjalan dengan baik, dan hari ini kita berkumpul di sini untuk melihat bahwa relokasi SD ini juga berjalan dengan baik, bahkan sangat luar biasa. Saya kira komitmen yang tinggi ini juga nanti akan diiringi dengan komitmen kita di jajaran pemerintah kabupaten, khususnya bidang pendidikan, UPT Pendidikan Kecamatan Luajanan, teman-teman saya khususnya kepala sekolah dan dewan guru, para orang tua, dan juga bersama-sama kita mengawal bagaimana proses belajar mengajar di SD 029 ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Tentunya ini terus berjalan, berproses relokasi ini dengan baik. Tadi sudah dipesankan, memang di Kutai Kartanegara itu saya selalu sampaikan, mohon maaf kalau penduduk yang ber-KTP Kutai Kartanegara itu tidak begitu sulit urusnya. Tetapi ada saudara-saudara yang dari luar itu kadang-kadang mau jadi pahlawan, ya bisa dikatakan provokator lah seperti itu. Terjadilah kadang-kadang kita pingin cepat, ada perbedaan, terus ada masyarakat yang terpengaruh, sehingga juga mengulur waktu, dan juga akhirnya dia mendapatkan sesuatu, dia pergi meninggalkan masyarakat. Jadi ini hati-hati, saya terima kasih Pak Kades, pantauan kami relokasi ini juga berjalan dengan baik. Kutai Energi bersama Kepala Desa juga langsung kepada masyarakat-masyarakat yang berhak untuk menerima haknya berkaitan dengan relokasi ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, harapan saya momentum kita berkumpul pada hari ini, tadi memang seremoni saya diminta Pak Sohadi untuk menggunting pita, tapi bukan itu esensi yang mendasar tujuannya. Kenapa saya menyempatkan waktu untuk datang? Karena saya berharap betul-betul hari ini komitmen kita terus terjaga. Kita punya konsistensi bersama. Nah, harapan saya nanti Pak Manajemen Kutai Energi, saya berharap tidak hanya selesai membangun gedung ini. Saya usul, saya minta nanti agar ada terus pendampingan, penguatan manajemen sekolah ini, penguatan kapasitas kepala sekolah dan dewan gurunya. Karena mimpi saya, cita-cita saya, ada beberapa sekolah-sekolah yang berada di kawasan Yuk Batubara itu, dia harus memiliki keunggulan tersendiri. Jangan sampai hari ini kita diterpa oleh isu, di tengah-tengah Yuk Batubara, di sana ada yang tidak terurus, pemerintah kabupaten bersama pemegang Yuk. Isunya seperti itu. Tingkat kemiskinan tinggi di sana, tidak pernah tersentuh
Tidak pernah ada kerjasama, padahal selama ini kita ini kerjasama dengan baik. Yang menyuarakan itu begitu kita undang di forum, dia nggak pernah datang. Makanya dari tim kabupaten ini bagaimana menjawab, tidak usah dijawab dulu. Kita undang dia kabupaten, kita buat forum, akan kita lihatkan apa yang sudah kita kerjakan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dunia usaha, baik yang tergabung dalam forum tanggung jawab sosial, maupun yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh para perusahaan yang ada di lingkungan area masing-masing. Itu sudah kita laksanakan, tetapi masih isu terus mengondisikan kita seperti itu. Tapi inilah namanya kehidupan. Makanya kalau jajaran saya sampaikan, teman-teman jangan pernah alergi dengan kritik seperti ini. Ini dijadikan vitamin. Semakin banyak orang ngeritik itu semakin bagus, bahwa kita diperhatikan. Prinsipnya seperti itu, jangan alergi. Hari ini kita masih dikritik, makanya saya ingin sekali mewujudkan seperti ini sudah sangat bagus dilakukan oleh Kutai Energi. Nanti terus berkolaborasi dengan kami, kita pendampingan manajemen sekolahnya, terus penguatan kapasitas kepala sekolah dan gurunya. Minimal nanti di sekolah SD 29 ini bisa melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar itu secara utuh. Ya Pak Kepala Sekolah dengan teman-teman saya para guru. Memang Pak Soedi di Kutai Kartanegara itu ada beberapa baru percontohan Pak, untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Karena memang kurikulum ini itu memang anak-anak didik itu diberikan leluasa berkaitan dengan bakatnya untuk digali, dia berbakat di sisi mana itu harus terus didorong, diberikan pendampingan secara khusus. Jadi manajemennya sangat simpel kalau dilihat, tapi memang perlu dipahami semua pihak. Jadi harapan saya nanti Pak Soedi dan Rektur tolong dibantu ini nanti, terus kita akan sesuaikan dengan kemegahan gedungnya. Kalau gedungnya hanya megah, tapi manajemen sekolahnya biasa-biasa saja, sayang sekali ini semangat relokasi ini, semangat perubahan perbaikan ini nanti tidak diwujudkan dengan manajemen sekolahnya secara baik. Nah tentunya juga saya berharap ini akan disesuaikan dengan Pak Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Nanti semoga kita sepakat dengan Kutai Energi ini jadi percontohan. Nanti kita buatkan lagi roadmap-nya. Kita nggak persoalan Pak, sharing pembiayaan. Saya mendorong ini bukan saya minta full pembiayaan, tapi kalau Kutai Energi mau membiayai full, saya terima kasih. Tapi kalau seandainya kita sharing, saya setuju nanti kita sharing dengan APBD yang ada anggaran Dinas Pendidikan. Tapi saya berkeinginan ini kita jadikan percontohan. Jadi saya menangkap tadi semangat Direktur Utama Toba Sejahtera juga punya semangat begitu. Tapi bagaimana mewujudkan semangat itu? Salah satunya manajemen sekolahnya harus baik. Tadi saya masuk awal, tadi saya nanya anak-anak SD yang saya tanya cita-citanya apa? Jadi polisi. Sini tadi jadi dokter, jadi polisi semua di. Cita-cita anak-anak kita ini tidak bisa kita wujudkan manakala kita, generasi hari ini yang diberikan amanah ke masyarakat tidak bisa melaksanakan ini dengan baik. Cita-cita itu tidak akan bisa terwujud. Makanya selalu saya sampaikan bahwa kami Kukar Idaman itu fokusnya salah satunya adalah bagaimana pengembangan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya. Karena pandangan kami, ilmu pengetahuan ini tidak bisa hanya berbasis ilmu dan teknologi saja. Harus berbasis kepada ilmu keagamaan juga. Harus seimbang. Sehingga manajemen sumber daya manusia yang berakhlak mulia itu salah satunya juga melalui pendidikan keagamaan. Dan dia harus mempunyai keunggulan. Ini yang sudah bertahap dari hasil survei beberapa lembaga itu sudah diwujudkan di Kutai Kartanegara. Bahkan nanti dia unggul, dia bisa mandiri secara bertahap. Nah ini cita-cita ke depannya. Ini tidak bisa kami kerjakan sendiri di tingkat kabupaten. Kami perlu kolaborasi. Itu yang selalu saya sampaikan.
bahwa kami berkomitmen bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik. Salah satu ciri pemerintahan yang baik, pemerintahan bersama dengan masyarakat, pemerintahan bersama dengan dunia usaha, pemerintahan bersama dengan para akademisi. Ini sudah terkolaborasi dengan baik. Hari ini hanya tinggal bagaimana kita bagi peran. Ini yang sudah dilakukan Kutai Energi, salah satu pemegang iup batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang kedua, harapan saya, nanti Pak Kepala Desa, Pak Dirut Kutai Energi, karena hari ini kita juga masih fokus program kemiskinan. Jadi program kemiskinan, ada rumah besar pengentasan kemiskinan. Di sana sudah kami siapkan menu-menunya. Tapi menu ini juga tidak harus diputuskan sepihak oleh perusahaan. Silahkan menu ini di cross check dengan kehidupan masyarakat yang ada di ring 1 itu. Tolong dibantu ini, karena salah satu variabel kemiskinan itu adalah bidang pendidikan. Mungkin nanti Pak Kades, Tani Harapan, bisa buka data terpadu kemiskinan itu. Adakah yang putus sekolah di desa Tani Harapan ini yang tidak pernah bersekolah? Karena ada program kita pensetaraan itu paket A, paket B, paket C. Jadi memang beberapa kondisi karakteristik. Ini contoh saja, seperti MHU di Kecamatan Luakulu. MHU itu masuk, saya dorong di program pengentasan kemiskinan. Salah satunya pendidikan kesetaraan ini, itu MHU itu rutin. Jadi berjalan terus kelas paket A, paket B, paket C-nya. Bahkan itu tidak terbatas di ring 1. Juga di beberapa desa sekitarnya, data DTKS itu yang menjadi basisnya, ditetapkan program itu paket A, paket B, paket C. Yang paket C, setelah lulus, bagi yang mau melanjutkan kursus pendidikan pelatihan, dilatih lagi, ada yang dilatih supir, yang perempuan yang mau menjahit, dilatih menjahit, yang mau ikut mendapat keterampilan tata boga, tata rias, itu juga dilatih seperti itu. Ini yang selalu kita kerjakan bersama dalam program pemberdayaan. Kalau di batubara itu namanya program pemberdayaan masyarakat, PPM. Nah, saya berharap kolaborasinya kita konkret seperti ini. Jadi nanti Pak Kades tolong dibantu nanti, walaupun dari data Tani Harapan ini tidak begitu banyak warga prasejahteranya, tetapi kalau saya tidak salah baca, koreksi itu lebih persoalannya kepada sanitasi, bukan kepada income per kapita. Karena kalau income per kapitanya tinggi di sini, kebunnya, nanti tolong dilihat persoalan sanitasi adalah persoalan, banyak persoalan lingkungan, mungkin keberadaan fasilitas-fasilitas umumnya. Kalau tadi tidak memiliki WC di rumah, seperti itu. Tapi ini sudah teratasi persoalan sanitasi, karena ada relokasi penduduk ini. Ini pasti akan membaik dari sisi indikator sanitasinya. Nah, harapan saya ini terus berjalan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terutama Pak Dirut Toba Sejahtera dan Dirut Kutai Energi, karena apa yang saya sampaikan ini adalah bagian amanat. Jadi Bapak Ibu yang harus diketahui, kalau sektor batubara itu lebih mudah ngelihatnya, lebih jelas, karena ukurannya dari sekian metrik ton yang diproduksi, itu dihitung sekian rupiah untuk program tanggung jawab sosialnya atau program pemberdayaan masyarakat. Jadi agak mudah menghitungnya, lihatnya. Jadi kalau Kutai Energi ini Pak Kades, dia tidak komitmen terhadap program PPM itu, bisa dilihat nanti. Dia diberikan persetujuan setiap tahun sekian ribu ton, rupiahnya bisa dilihat. Cuman persoalan selama ini di Kutai Kartanegara Pak Swedi, ada yang terbuka sama kami, ada yang tertutup. Tapi saya tidak ada persoalan terbuka tertutup. Saya nggak perlu tahu tentang nilainya. Saya perlu tahu apa yang dilaksanakan setiap pemegang iup batubara itu terhadap program pemberdayaan masyarakat. Itu yang kami pantau, datanya juga kami himpun. Jadi terima kasih Toba Sejahtera dan Kutai Energi ini cukup patuh terhadap program pemberdayaan masyarakat. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, mungkin Pak Kepala Sekolah ada yang mau disampaikan? Ada Pak? Kosim. Hah? Pak Kosim.
Kayaknya Bapak tatapannya penuh beban kan saya. Ya, kasih mic. Kira-kira apa yang Bapak sampaikan? Tadi kan saya berkeinginan, karena keinginan saya ini tidak bisa terwujud manakala Pak Kepala Sekolah nggak respon. Saya inginnya nanti manajemen sekolah ini terstandar. Nanti itu masih ada orang yang pasti setuju dia Pak. Pasti setuju dia mendampingi, karena untuk kebaikan. Nanti manajemennya terstandar. Nanti Bapak kalau perlu pendidikan apa, kita berikan pendidikan penguatan kapasitas kepala sekolah dan para guru. Ya intinya kurikulum Merdeka Belajar bisa diterapkan di SD 029 ini. Itu saja harapan saya, supaya sesuai dengan keindahan kemegahan gedung ini. Nanti kalau dilihat dari bawah bukit sana gedungnya bagus, dinaiki manajemen sekolahnya nggak standar, wassalam juga di gedung yang bagus ini kan gitu. Kira-kira begitu apa yang Bapak mau sampaikan. Mumpung ada Pak Soedi di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang saudara-saudara semua. Jadi terima kasih waktu yang berikan. Saya sangat setuju dengan ide-ide dan program Bapak Bupati supaya gedung yang megah ini nanti disesuaikan hasilnya untuk produk-produk yang bagus juga untuk anak-anak kami semuanya. Jadi memang ada keresahan ya bagi kami, betul apa yang beliau sampaikan tadi. Kami ini berangkat dari SD yang terpencil ya di Walinpong, sangat tertinggal ya. Setelah diberikan gedung ini, kami takut begitu ditinggal kami tidak bisa melanjutkan untuk merawat dan mengisi sesuai yang diinginkan. Nanti khawatirnya dianggap setelah gedungnya bagus, tuntutannya hasilnya harus bagus. Padahal di situ kompleks masalahnya. Dari gurunya, dari anak-anaknya, dari perlengkapan yang di dalam-dalamnya itu belum terpenuhi semua. Jadi kami mohon pembinaan, bimbingan ini berkelanjutan sesuai yang Bapak Bupati tadi ya. Dibimbing terus sampai ada hasil ya, menjadi sekolah betul-betul sekolah percontohan tadi. Jadi nanti kami akan ya sama-sama tadi akan sharing ya kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan. Mohon ada bimbingan berkelanjutan dari pihak perusahaan juga pemerintah, dinas pendidikan dan kabupaten yang ada. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Silakan. Nah, Kepala Soedi kan terbungkak. Saya lihat wajahnya penuh beban ini kan. Ya, jadi Pak Holis dari Dinas Pendidikan Kebudayaan tolong dipersiapkan ya. Nanti saya usul kita ber-MOU. Jadi tidak hanya MOU untuk tukar menukar aset, tapi ber-MOU untuk penindaklanjutan SD 029. Setuju Pak ya? Pak Soedi. Yang terakhir, saya pada kesempatan ini juga berharap Pak Soedi, Dirut Toba Sejahtera dan Dirut Kutai Energi, bahwa kalau kita berbicara relokasi dan pemanfaatan kembali yang berkaitan dengan lokasi eks tambang, khususnya pemanfaatan kembali lokasi eks tambang, itu kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup panjang. Bahkan sisi regulasinya harus diminta dulu, nanti ada waktu penyiapan RPT-nya, rencana penutupan tambang. Ini mungkin puluhan tahun, sehingga ada lokasi-lokasi yang ditambah, yang sudah dikembalikan penanaman penghijauannya berjalan di situasi kondisi dirambah oleh masyarakat. Nah, ini tidak terkendali. Makanya kami sudah menetapkan beberapa perusahaan yang sudah melaksanakan. Pemegang IUP batubara ini
Yang selalu saya sampaikan, saya usulkan ke pemerintah pusat itu parsial. Misalkan Kutai Energi ini contoh, ada 200 atau 300 hektar yang sudah selesai ditambang, yang sudah selesai direklamasi. Saya menginginkan ada investasi baru, Pak. Ada investasi baru yang diberikan khusus juga kepada pemegang IUP. Silakan bentuk anak perusahaannya, manfaatkan kembali. Tetapi yang kami minta investasi itu di bidang pangan. Di bidang pangan. Seperti MHU itu sudah kita berikan kemarin 3.000 hektar anak perusahaannya, itu mengembangkan sapi dan jagung hibrida. Bermitra dengan masyarakat setempat. Nah, jadi kalau Kutai Energi ini sudah ada 100-200 hektar, kami usulkan agar dipikirkan ini. Nanti kalau ini perizinan program pangannya sudah dimiliki, sudah dilakukan, harapan saya juga jadi mitra para petani yang ada di Tani Harapan dan sekitarnya. Jadi apalagi keberadaan Tani Harapan ini juga berbatasan langsung dengan IKN. Hari ini aja kebutuhan daging kita itu belum bisa terpenuhi oleh peternak yang ada di Kalimantan Timur, termasuk di Kutai Kartanegara. Baru salah satunya daging sapi, daging ayam. Belum lagi kita bicara beberapa komoditi lainnya yang kebutuhan pokok. Nah, hari ini yang terus kita dorong bagaimana kolaborasi ini melalui program pemberdayaan masyarakat, setiap pemegang IUP batubara dan perusahaan lainnya itu ada pembinaan kelompok-kelompoknya, kelompok tani. Jadi ini bagian dari program ketahanan pangan yang kami tetapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Walaupun yang hadir pada kesempatan ini banyak jajaran kita, pemerintah tingkat kecamatan, desa, para RT. Saya berharap komitmen pada hari ini terus kita jaga dengan baik, jaga keberadaan investasi khususnya PT Kutai Energi dan perusahaan-perusahaan lain yang ada di desa ini, Kecamatan Luajanan pada umumnya, karena investasi itu diperlukan oleh kita semua. Makanya pemerintah mendorong terus investasi itu agar tumbuh, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara. Alhamdulillah, Kutai Kartanegara kalau menurut survei bahwa investasinya cukup kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya terima kasih bahwa ini tidak lepas peran para tokoh agama, tokoh masyarakat, warga masyarakat pada umumnya itu sudah memberikan kontribusi sehingga investasi, sehingga situasi keamanan, ketertiban, kondusivitas Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Kecamatan Luajanan terjaga dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah dan mendapat ridho berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai penutup rangkaian acara kita pada siang hari ini agar kegiatan kita membawakan berkah, marilah kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abustang. Kepada Bapak Abustang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk mengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya pertemuan kita ini mendapat keberkahan dari Allah. Bagi Bapak Ibu yang non-muslim dipersilahkan untuk bacakan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim, mari kita sama-sama mengawali pembacaan doa ini dengan baca Ummul Qur'an. Ila hadhihi niyah wa kullu sholihati salamatun minal akhir. Al-Fatihah.
Auzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina biha min jamil hajat wa tutahhina biha min jamil sayyid rafa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sulqayat min jamil akhirat bil hayat wa badana. Allahumma ya Allah ya Rabb, dengan keberkahan dan keagungan-Mu ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka peresmian Sekolah Dasar Negeri 029. Hanya kepadamu teman memohon dan meminta ya Allah, berkahilah kami ya Allah, tuntunlah kami ke dalam jalan-Mu yang Kau ridhoi ya Allah, anugerahkanlah kami keberkahan dunia dan akhirat ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, peliharalah persatuan ini ya Allah, berkahilah kampung kami ya Allah, ampunilah segala pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sukseskan segala apa rencana mereka ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah hajat para perusahaan-perusahaan yang telah berbaik kepada kami ya Allah, tuntunlah kepada mereka ke jalan yang kebaikan ya Allah. Ya Allah, berkahilah apa yang mereka kerjakan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah segala urusannya ya Allah, berikanlah kemudahan atas segala masalah yang dihadapi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu tempat memohon dan meminta kepadamu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada maksiat dan balaya. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kemudahan dalam segala urusan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jazalina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ya dafil bala ya Allah, ya dafil bala ya Rahman. Adufa ya Qudus. Allahumma ya dafil bala ya Allah, ya dafil bala ya Rahman. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara peresmian Sekolah Dasar Negeri 029 pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian serta perhatian Bapak dan Ibu, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.